Di suatu pagi hari yang cerah, matahari menyapa pagi dan pohon-pohon menari-nari dengan riang. Saat pagi hari, murid-murid akan berangkat ke sekolah untuk belajar. Tibanya di sekolah, siswa dan siswi akan masuk ke dalam kelas dengan rapi dan sedang dalam keadaan siap belajar. Di dalam suatu kelas, terdapat murid-murid yang sedang belajar secara berkelompok. Pembagian kelompok diberikan kepada pelajar agar memudahkan mereka dalam pengerjaan tugas. Sebuah kelas berisi 24 murid. Agar sama rata, guru membuat 8 kelompok agar menjadi sama rata. Di dalam satu kelompok berisi 3 murid. Setelah pemilihan kelompok, guru pun memulai pembelajaran. Atau waktunya mereka pun berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan yaitu mencari gejala sosial yang ada di sekitar kita. Terdapat satu kelompok yang tengah mengerjakan tugas tersebut. Kelompok ini terdiri dari 3 murid yang bernama Lala, Dina, dan Mila. Guys, gejala sosial yang terdapat di dalam lingkungan sekitar kalian apa saja? Ucap Lala kepada teman sekelompoknya. Gejala sosial yang ada di lingkungan saya ada banyak sekali. Contohnya seperti bullying, perkelahian, dan masih banyak lagi. Saut Dina kepada Lala yang sedang bertanya kepadanya. Kalau Mila, apa saja gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar kamu? Tanya Lala kepada Mila. Saat Lala bertanya, Mila seakan-akan tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan pertanyaan Lala. Ia hanya asyik dengan dirinya sendiri. Mila, kamu dengar tidak apa yang saya tanyakan kepadamu? Ucap Lala dengan kesal. Saya tidak tahu gejala sosial apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Jawab Lala yang seakan-akan mengabaikan pertanyaan Lala yang tengah serius. Lala adalah tipe orang yang tidak mau mengajak teman berdiskusi ketika mereka tidak mau berinisiatif untuk melakukannya. Sedangkan Dina, ia hanya anak yang pemalu dan takut untuk mengajak temannya berdiskusi. Jawaban Mila membuat Lala menjadi kesal, akibat Mila tidak memperdulikan tugas kelompok mereka. Lala hanya mengajak Dina saja untuk mengerjakan tugas kelompok mereka, dan mereka tidak memperdulikan Mila yang sedang bermalas-malasan untuk berdiskusi dalam pengerjaan tugas. Dina dan Lala tidak mau melaporkan kelakuan Mila saat guru berada di dalam kelas, karena mereka tidak ingin mereka terlibat di dalam permasalahan Mila tersebut. Dina dan Lala melihat Mila bak panda yang malas tak mau mandi, sama seperti Mila yang malas untuk melakukan tanggung jawabnya. Lalu, bel istirahat pun berbunyi, waktunya murid-murid beristirahat. Tetapi tidak dengan Lala dan Dina yang tengah kesal di dalam kelas karena tingkah teman sekelompoknya yang tak mau bertanggung jawab. Aku masih kesal dengan tingkah Mila saat pengerjaan tugas kelompok. Dia sangat tidak memperdulikan kita, kata Lala. Sudahlah Lala, biarkan saja tingkah dia yang seperti itu. Biarkan dia sadar sendiri terhadap sikapnya yang seperti itu. Jawab Dina yang sedang berusaha menenangkan Lala. Bagaimana kalau kita laporkan saja sikap Mila kepada Bu Wanda? Jadi hanya kita dan Bu Wanda saja yang tahu sikap Mila saat bekerja di dalam kelas. Ajak Lala kepada Dina. Bu Wanda adalah guru dari mata pelajaran IPS dan guru pengajar saat pembelajaran jam pertama tadi pagi. Wah, boleh juga Lala. Biar Bu Wanda sendiri yang menegur Mila akibat sikapnya, saut Dina kepada Lala. Lalu mereka bergegas pergi menuju ke ruang guru untuk melaporkan Mila. Permisi Pak atau Ibu Guru, apakah kami boleh masuk? Ucap mereka berdua sambil mengetuk pintu. Silakan masuk, kalian mencari siapa ya nak? Tanya seorang guru yang berada dalam ruang guru. Kami sedang mencari Ibu Wanda, guru dari mata pembelajaran IPS. Saut Lala menjawab pertanyaan guru tersebut. Mencari Ibu Wanda ya? Ibu Wanda tengah berada di ruang guru sebelah kanan, jawab guru tersebut. Mereka berdua pun bergegas menuju ruangan Bu Wanda dan mereka tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada guru yang sudah membantu mereka saat mencari Ibu Wanda. Sesampainya di ruangan Ibu Wanda, mereka mengucapkan permisi lalu menceritakan semua kelakuan Mila saat bekerja kelompok dalam kelas tadi. Jadi begitu sikap Mila saat bekerja kelompok dengan kalian. Baiklah, nanti Ibu akan tegur Mila agar dia tidak mengulangi sikap dia yang seperti itu saat bekerja sama dalam kelompok. Ucap Bu Wanda kepada Lala dan Dina, usai mendengar cerita tentang sikap Mila. Terima kasih Bu atas bantuannya. Semoga dengan Ibu menegur Mila, ia sadar dengan sikap dia. Saut Lala kepada Ibu Wanda. Setelah itu mereka keluar dari ruangan Bu Wanda dan melanjutkan istirahatnya di kantin. Ketika bel masuk berbunyi kedua kalinya, Dina dan Lala masuk ke dalam kelas untuk melanjutkan pembelajaran hingga jam pulang tiba. Singkat cerita, mereka pergi ke sekolah tepat di mana hari jam pembelajaran IPS dimulai. Sesuai dengan janji, Bu Wanda akan menegur Mila agar mau berpartisipasi untuk mengerjakan tugas kelompok bersama-sama.
Ibu Wanda segera menuju ke meja yang ditempati oleh Mila. "Mila, bolehkah ibu berbicara empat mata denganmu?" ujar Bu Wanda. Mila langsung terdiam ketika Bu Wanda pergi ke mejanya dan berkata seperti itu. "Ada apa ya, Bu?" jawab Mila sambil menghiraukan pertanyaan Ibu Wanda yang tengah serius. Ibu Wanda menceritakan semua kejadian yang diceritakan Dina dan Lala kepada Mila dengan serius. Mila hanya terdiam, kesal mendengar cerita Ibu Wanda. "Mila, apakah kamu mendengar perkataan Ibu?" tanya Bu Wanda karena melihat tingkah Mila yang seperti itu. "Iya, saya dengar, Bu. Lain kali saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi," jawab Mila dengan wajah lesu. Bu Wanda tidak yakin dengan jawaban Mila. Bu Wanda terus mempertanyakan pada Mila supaya Mila menyadari sikapnya. "Baiklah kalau itu janjimu. Kamu harus tepati janjimu. Jika kamu mengingkari janjimu, Ibu tidak segan-segan membuat nilai sikapmu menjadi jelek di kelas Ibu," kata Bu Wanda dengan tegas. Mila pun mengangguk dan ia mulai menyadari bahwa sikapnya sangat tidak baik di dalam kelompok. Mila segera meminta maaf kepada Dina dan Lala atas perbuatannya yang membuat teman sekelompoknya itu tidak nyaman. "Dina, Lala, aku ingin meminta maaf kepada kalian atas sikapku saat bekerja kelompok kemarin. Aku telah membuat kalian tidak nyaman atas sikapku," ujar Mila sambil meminta maaf kepada Dina dan Lala. Dina dan Lala merasa senang dan bersyukur karena Mila sudah menyadari sikap dia saat bekerja kelompok. "Iya, Mila, kami memaafkanmu. Kami sangat senang karena kamu telah menyadari sikapmu," jawab Lala dengan perasaan senang. Mila berterima kasih kepada Dina dan Lala karena sudah memaafkan dirinya. Pada akhirnya, ketika mereka bekerja kelompok, mereka sangat kompak dan saling berpartisipasi dalam bekerja sama bagai semut yang sangat kompak dalam mencari makan. Mila mulai berpartisipasi, dan Mila telah menyadari sikap buruknya, dan sebaliknya Dina dan Lala sangat bersyukur karena Mila sudah mau bekerja sama dengan mereka. Setelah kejadian itu, mereka bisa belajar bahwa bekerja sama bisa membuat pekerjaan menjadi cepat selesai dan sesuai dengan tanggapan dari kerjasama mereka. Akhirnya, kerjasama mereka membuahkan hasil yang sangat baik. Mereka mendapatkan nilai tertinggi di kelas mereka karena hasil kerjasama mereka yang sangat tepat dan dengan apa yang diminta oleh guru. Mereka sangat bangga kepada teman sekelompoknya karena sudah menghasilkan nilai yang terbaik untuk bersama.